Setelah sebelumnya dihujani berbagai tudingan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani, Fitri Sahulteru tidak tinggal diam begitu saja. Ia memilih untuk membalas umpatan-umpatan yang ditujukan kepadanya dan memperpanas lagi perseteruan yang kian memanas antara keduanya. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Fitri Sahulteru kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah Nikita Mirzani menudingnya dengan berbagai label negatif. Nikita menyebut Fitri sebagai pribadi yang manipulatif, suka menyebarkan fitnah, dan gemar mengadu domba. Sebagai mantan sahabat, serangan-serangan tersebut tentu sangat menyakitkan bagi Fitri. Melalui siaran langsung di media sosialnya, Fitri tidak hanya membela diri, tetapi juga mengungkapkan beberapa fakta yang selama ini mungkin tersembunyi di balik layar. Dengan nada yang tegas, Fitri membahas pernyataan-pernyataan Nikita yang menghujatnya habis-habisan, bahkan sampai membuka aib pribadinya satu persatu di hadapan publik. Fitri pun menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan demikian tanpa memberikan respon. Namun, meskipun Fitri terlihat cukup emosional, respon yang ia berikan terbilang singkat dan cukup lugas. Ia menyatakan dengan jelas bahwa dirinya tidak ingin terlalu banyak menanggapi orang yang memiliki 3 ciri khas: suka menyindir, suka mencari perhatian, dan tidak memiliki itikat baik. Iya, ya Kak Marisa. Sayang, kamu kalau Gak mau nanggepin orang yang gak tahu diri, hilang ingatan, bipolar, dan lain jenisnya. Mau siapapun yang udah damai, sejak gak deket sama aku, alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya jangan deket-deket aku, nanti gak damai. Marisa cocok sama kok, sama-sama ular, masa. Kalau dibilang ular sama dan adik aku nih Amelia baru aku nangis. Tapi kalau dibilang ular sama para nauzubillah minasyaitonirrajim nggak masalah. Jenis manusia yang tidak akan aku tanggapi. 1, manusia yang hilang ingatan. 2, netizen, karena resiko bermain dunia maya itu adalah opini dari netizen. 3, orang bipolar. 3 itu tidak akan aku tanggapi dan tidak akan ada statement dari aku apapun itu. Apa yang huru-hara? Udah jauh dari huru-hara, jauh dari berita-berita memusingkan, jauh dari drama-drama unfaedah. kalau misalnya ada yang menggiring opini A, B, C, saya tidak peduli. Saya tidak merasa tertuding karena tidak ada yang menyebutkan nama saya. Kalau ada yang menyebutkan nama saya dengan jelas menyebutkan nama saya, baru itu hitungannya nanti belakangan. Nah, aku tuh mau ngasih tahu ya, nanti akan ada masanya aku menginformasikan buat wanita Indonesia. Biarin maksudnya apa? Rasanya mulut ini pengen deh informasikan ke masyarakat dunia, khususnya kepada wanita. Saya sebetulnya antara tahu nggak tahu ya. Pertama, saya juga udah nggak mau tahu. Kedua, juga nggak penting buat hidup saya. Ketiga, juga dibilang saya nggak mau peduli, ada nggak mau pedulinya. Dibilang peduli sedikit ada, karena saya manusia juga. Kalau yang kalian maksud sahabat saya yang sedang berseteru dengan anaknya, saya tegaskan dari awal. Ini catat, kalian boleh siarkan. Dari awal terbitnya perselisihan antara ibu dan anak itu, saya tidak ingin berkomentar. Karena bagi saya pantang mengomentari urusan rumah tangga dan urusan ibu dan anak. Konflik antara Nikita Mirzani dengan Fitri Sahulteru memang sedang memanas. Sebelumnya, ibunda dari Laura Mezani itu secara terang-terangan menyebut nama Fitri dan mengungkapkan seluruh kekesalannya terhadap mantan sahabatnya itu. Dalam unggahan Instagram story terbarunya, wanita yang kerap disapa Nyai itu tidak hanya membeberkan sisi buruk Fitri Sahulteru yang ia kenal selama lebih dari 5 tahun berteman, tetapi juga mengungkapkan sisi gelap kehidupan pribadi mantan sahabatnya itu. Nikita menyebutkan bahwa selama berteman, ia seringkali merasa dikhianati dan dirugikan oleh Fitri. Ia menceritakan tabiat buruk Fitri yang ternyata jauh berbeda dari kesan yang selama ini ia tunjukkan kepada publik. Perasaan kecewa yang sudah menumpuk selama 2 tahun terakhir membuat Nikita tak tahan lagi untuk menyimpan kebusukan yang selama ini ia coba tutupi.
nungguin story gue ya. Fit, itu kontraktor gimana itu? Belum pada dibayar. Sampai kontraktor yang bikin garden taman itu juga belum dibayar sampai detik ini. Tuh pada nge-DM gue tuh. Kena loh. Makanya kalau sales jangan sok-sok pura-pura jadi owner. Lo bayar hak orang, jangan lo ambil hak orang. Makanya hidup lo laki bini. Gue kasih tahu ya buat para orang-orang yang naruh uang di situ, yang terhasut mulutnya si Fitri. Itu rumah harganya 3,6 meter persegi bangunan, tapi sama si Fitri di markup jadi 4,2. Lu butuh uang buat apa sih? Oh lupa kalau laki lu pengangguran ya. Oh buat nambahin bangun rumah ya. Sales, kasihan. Si Fitri itu oknum sales yang tidak jujur ya. Makanya Fit, kalau tahu nggak bisa ngapa-ngapain ya, sosok punya perusahaan ini nihil zero. Fitri pendusta istri. Makanya lu jangan gitu-gituin anak gue deh. Anak gue Aska nggak ada masalah apa-apa ya. Lu pakai taruh duduk di paling belakang. Lu pantesnya digituin. Anak gue nggak pantas. Anak gue baik hati. Anak gue lemah lembut. Ngapain lu gitu-gituin? Nah, lu gituin anak gue sama aja lu gituin gue. Sekarang kena loh. Si Fitri itu ternyata kalau minta tolong sama orang jual kesedihan ya. Nangis ya. Kalau live aja sosokan strong, sosokan punya nyali. Nyali lu ciut. Nyali lu gak seberapa. Lawan gue aja pakai nyuruh. Gak gue ladenin. Target gue lu. Kalau saya boleh kasih saran, punya keluarga kan, nah anaknya sering ditinggal kan. Boro-boro masak buat anaknya, buat suaminya aja kagak pernah. Berapa kali mau cerai gak jadi-jadi kan. Nah, rumah juga nggak jadi. Fokus aja ke situ, karena setahu saya hidup itu maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Sampai kapan ngurusin kasus orang? Punya masalah keluarga kan, itu aja dulu diselesaikan. Saya nih diem bukan takut, jijik, tapi ya sekali-sekali boleh lah. Lagian udah tua mau ngapain? Mendingan belikan kafan, karena kita nggak tahu meninggalnya kapan ya kan. Saya aja udah beli biar nggak nyusahin orang mulu gitu.